6 tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik ekstrim terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asmasta termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal pelaku kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kepolisian, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar 1. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Pak. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. 3. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Wiranto, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. 4. Pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bos Medan, dan lain-lain. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Demo pagi ini ratusan ribu massa, ya,
menyampaikan aspirasi mereka, mereka merasakan begitu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang perlu untuk dibongkar bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini ketika kita melihat begitu banyak sekali ya rakyat mulai menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah mereka, apa yang mereka rasakan ya pada suatu hal yang sedang terjadi saat ini, itu karena atas rezimnya Jokowi yang cukup luar biasa menghalalkan berbagai macam cara, membuat suatu kegaduhan dan bahkan menciptakan kericuhan di mana-mana. Nah, rakyat menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka ke depan. Mereka mencatat di sini teman-teman, ya. Lebih baik dari mana orang-orang koruptor enak brilian di mall di mana-mana, nggak seperti di Nepal langsung diadili oleh rakyat. Segera laksanakan pemakzulan wapres agar boneka diganti orang yang jelas-jelas ijazahnya. Hanya mahasiswa yang bisa diandalkan untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan tegas dalam menyentil ternak-ternaknya Joko Widodo. Segera laksanakan pemakzulan wapres ya, itu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Terlalu parah penjahat politik kelas dunia akhirat. Ya Allah, lindungilah mereka, sang penegak kedaulatan, rakyat yang membela nasib rakyat. Usut tuntas semua korupsi-korupsi, semoga Indonesia lebih baik, rakyat sangat menjerit. Harapan besar negara kita adalah menciptakan orang-orang yang gigih, ya, orang-orang yang peduli terhadap negara, yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas-tugas yang diemban. Mahasiswa pun tahu bila Presiden Prabowo masih disetting oleh Joko Widodo. Semoga segera sadar, insaf, taubat untuk menjadi macan sejati, bukan sirkus atau ternak Mulyono. Jadi jangan takut terhadap Jokowi. Apa yang perlu ditakutkan dari Joko Widodo? Jokowi bukan presiden. Jokowi juga bukan ketua partai. Kalau dibandingkan dengan Prabowo saat ini, malah Prabowo lebih memiliki power dan jaringan yang begitu kuat. Prabowo adalah ketua partai yang besar. Prabowo juga presiden. Artinya ada banyak hal yang sungguh-sungguh berbeda terhadap Joko Widodo. Mereka menyampaikan lagi, mantap, jangan dikasih kendor. Terus semangat untuk kebenaran dan keadilan demi berkelanjut anak cucu kita di masa yang akan datang. Sekarang hanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang bisa diandalkan rakyat. Dengan mereka lah turun ke jalan, berani meluangkan waktu, berani geruduk tempat-tempat orang-orang yang memang keras kepalanya. Tokoh-tokoh pendidikan dan agama dan lain-lain protes ijazah Mulyono yang ngeyel ijazahnya asli, tapi ngeluarin juga nggak berani. Jika benar ijazah itu adalah asli, maka ketika diminta dalam persidangan, diminta dalam setiap perjuangan-perjuangan yang ada kepada masyarakat Indonesia, tidak mungkin tidak Jokowi tak berani untuk menunjukkan hal itu. Jika benar itu ijazah asli yang dikeluarkan dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, lulusan tahun 80-an yang sering kita dengar, maka Jokowi berani untuk menunjukkan hal itu di depan para awak media dan seluruh rakyat Indonesia. Dia tidak akan takut untuk menunjukkan itu. Itulah yang perlu untuk dicari tahu kebenarannya. Ada apa sebenarnya? Siapapun oknum pejabat yang korupsi harus diusut dan diproses hukum, dan tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Usut dong demi kebenaran. Ya Allah, lindungi para mahasiswa perjuang keadilan, adili Jokowi kroni-kroninya, makzulkan Gibran, lebih cepat, lebih bagus. Nah, itu dia yang perlu untuk kita cari tahu. Rakyat selalu membicarakan untuk mengadili Gibran ini, ya, pemakzulan Gibran. Ini selalu terpojok kepada satu nama, lebih kontrasnya adalah nama Joko Widodo. Jokowi di mata mereka sudah benar-benar busuk dan hilang respek terhadap Joko Widodo. Ada apa seperti itu? Itu karena tindakan-tindakan Jokowi sendirilah yang di luar dari batasan-batasan cara bermain demokrasi di Indonesia. Sehingga dengan itu membuat rakyat kecewa, geram. Ya, sudah cukup akan hal itu. Habis kesabaran masyarakat Indonesia, sehingga mereka benar-benar malu untuk memiliki presiden yang terkorup sedunia. Ketika OCCRP adalah salah satu lembaga yang dapat dipercaya yang mengeluarkan nama Jokowi sebagai presiden terkorup sedunia, malu dong memiliki presiden seperti itu. Nah, teman-teman, sejarah buruk buat negara ini
Republik Indonesia, presiden terkorup harus dipenjarakan, dimiskinkan, makzulkan Gibran. Rakyat selama ini menjadi penonton pejabat zolim. Nah, mungkin kita tertindas di masa kepemimpinan Joko Widodo. Namun, kemerdekaan itu sudah di depan mata sebenarnya. Jika kita berani, jika kita berani menyampaikan hal itu, jangan sungkan untuk menciptakan suatu nilai-nilai keadilan. Cepat tahan dan penjarakan Jokowi biar rakyat senang dan aman, bro. Jangan tajam ke bawah, ke atas juga bisa tajam. Itulah hukum yang berjalan adil dan makmur. Nah, artinya tidak bisa yang namanya memilah-milah itu, tidak ada. Ketika salah ya salah, ketika benar benar. Ketika ada yang melanggar aturan, maka ada konsekuensi dan sanksi yang perlu diterima oleh yang bersangkutan. Makanya pepatah mengatakan, itulah yang ditakutkan oleh masyarakat Indonesia. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Siapa yang di bawah? Masyarakat Indonesia, rakyat biasa. Siapa yang di atas? Itu para pejabat-pejabat negara. Nah, itulah yang perlu untuk dibenarkan, dibenarkan untuk mencari sebuah kebenaran dan keadilan di negeri ini. Ingat sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang namanya dia dari pejabat golongan mana ataupun seperti apa, ras apa, agama apa. Tidak diperlukan hal itu. Yang diperlukan adalah sesuatu yang adil, seadil-adilnya. Nah, terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.